Halo sobat anime, gas lagi yuk Dragon Master ya. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zuminyang mendapatkan informasi tentang adanya Crystal Void yang sekiranya cocok untuk atribut yang dimiliki oleh Evil Star dari gadis Persik. Kini Zu ia meminta kepada gadis Persik ini untuk mengatur suatu pertemuan agar Zu dapat bertemu dengan orang yang memang memiliki Crystal Void itu. Dan tak lama setelahnya, kini di dalam sebuah gang pinggir kota, Zu ia pun melakukan sebuah transaksi dengan pria misterius bertopeng. Ya, walaupun di sini Zu ia juga mengenakan sebuah topeng, negosiasi mereka pun akhirnya berlangsung alot. Karena memang di sini Zu dan juga pria bertopeng itu sama-sama keras untuk saling barter antara Crystal Void dan juga inti kristal dari naga tingkat raja yang dimiliki oleh Zu. Ya, negosiasi mereka pun berlangsung alot karena memang awalnya mereka tidak berlangsung baik. Bahkan di sini mereka juga hampir aja batal dalam hal negosiasi itu. Namun karena mereka sama-sama butuh, pada akhirnya di sini pria bertopeng itu pada akhirnya ia mau menjual Crystal Void miliknya kepada Zu dengan tambahan beberapa informasi tentang tambang di mana ia mendapatkan inti Crystal Void itu. Namun sebelum deal, Zu juga memberikan suatu ancaman. Jika saja informasi itu palsu, aku akan memberikan hukuman yang tidak akan pernah terbayangkan oleh dirimu. Dan untuk meyakinkan Zu, pria misterius itu ia berjanji akan membayar 2 kali lipat jika informasi yang ia berikan itu salah. Dan setelahnya, kini Zu ia pun pergi menemui rekannya yaitu Zheng Yu. Di sini Zu yang telah mendapatkan informasi tentang tambang itu, ia pun akan pergi ke area tambang bersama rekannya ini. Ya, Zu pun berharap agar temannya ini mau menemani dirinya. Tapi di sini melihat Zu yang sepertinya memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, membuat bocah Zhang ini ia pun bertanya, "Hei Zuminyang, apa yang membawamu ke tempat ini?" Ya, di sini Zu ia pun mengeluarkan secari kertas. Dan ketika kertas itu dibaca oleh bocah Zhang, di sini bocah Zhang pun paham apa isi dari pesan itu yang mengatakan kalau Crystal Void berasal dari batuan yang terbentuk secara alami oleh benturan 2 benua dan setelahnya diproses ulang oleh seorang casting art. Hei, mendengar hal itu membuat Zu pun sedikit menyayangkan karena memang ia harus membeli informasi itu dengan harga yang cukup tinggi. Padahal informasi ini seharusnya dapat ia miliki dengan cara gratis karena memang pengasah dari Crystal Void itu berasal dari sektenya sendiri. Waduh. Dan untuk mencari informasi dari Crystal Void itu, di sini Zu ia pun meminta kepada bocah Zheng. Saudara Zheng, apakah kau bisa membawaku untuk mencari benda itu? Ya, bocah Zheng ini pun berujar kalau seharusnya benda itu terdapat di sekitaran kota Wutu. Baiklah, aku akan membantumu. Ya, bocah Zheng ini bersedia untuk membantu Zu. Ini Zu beserta bocah Zheng, mereka pun pergi menuju area tambang. Ya, di sela-sela pemantauan mereka tentang area tambang, kini tiba-tiba saja ada yang berujar, "Hei, siapa kalian? Dan jangan sentuh itu!" Hei, mendengar itu sontak menotis mereka berdua, di mana orang-orang itu juga berujar kalau mereka telah membayar mahal kepada pemilik tambang ini untuk dapat menguasai tempat ini. Dan orang-orang yang berujar itu berasal dari sekte Yanchak. Hei, mendengar kata-kata telah membayar membuat bocah Zhang ini bertanya, "Hah? Siapa pemilik tambang ini? Dan kau membayar kepada siapa?" Namun di sini salah satu dari tuan muda ini yang berasal dari sekte Yanchak, ia pun tidak mau ribut. Ia tidak mau ribut hanya dengan masalah sepele. Dan ia juga meminta kepada salah satu tetuanya untuk tidak perlu keras kepada orang-orang ini. Berikan aja mereka emas, dengan begitu mereka pasti akan pergi, ujar tuan muda itu sembari melemparkan sekantong emas kepada Zu. Hei, melihat hal itu membuat bocah Zhang ini yang mendapatkan emas secara gratis, ia pun bertanya, berapa banyak emas yang ada dalam kantong ini? Dan apa urusan kalian ke tempat ini? Tanya bocah Zhang itu. Tapi di sini kampret tua ini, ia pun tidak peduli dengan apa yang ditanya oleh bocah Zhang. Dan ia hanya meminta agar Zu dan juga bocah Zhang untuk segera pergi dari tempat ini. "Cepat, kalian pergi dari sini. Dan yang ada di tempat ini adalah urusan kami. Kalian tidak perlu tahu," ujar si kampret itu. Bahkan mereka juga akan menghajar Zu sampai mati jika Zu tidak mau pergi dari tempat ini. Hei, mendengar hal itu, di sini bocah Zheng ia pun cukup kesal karena memang ia tahu ini adalah wilayah milik Yunzi, penguasa lincuan, dan tidaklah mungkin mereka membayar itu kepada Yunzi. Maka dari itu bocah Zheng ini berujar, "Ini adalah wilayah pribadi milik Dewi Perang kami, yaitu Yunzi. Jika kalian memaksa ingin menggunakan kekerasan, jangan salahkan kami jika kami bertindak tidak sopan," ujar bocah Zhang ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah Zhang, di sini tuan muda dari sekte Yanchang ini, ia pun juga berujar, "Hilih, seorang dewi apaan? Dia hanyalah seorang raja dan juga ratu lokal. Bahkan dirinya aja tidak layak untuk dapat menghangatkan ranjang dari tuan muda ini. Dan jika ia tertangkap oleh kami, ia bakal digenjot," ujar si kampret ini.
Mendengar Yunzi dihina membuat Zhu pun cukup kesal. Ia benar-benar sangat kesal. Ditambah di sini kampret ini yang terus-terusan memprovokasi dan bertanya, kalian ini siapa? Oh, kau bertanya siapa kami? Ya, kami adalah orang yang akan membunuhmu, sambut dari Zhu. Dan Zhu yang mengeluarkan Xiaohi untuk dapat membunuh para sampah-sampah dari sekte Yunchang ini. Ya, melihat Zhu mengeluarkan Xiaohi membuat mereka sadar kalau lawan mereka ternyata adalah seorang Dragon Master. Maka dari itu salah satu tetua meminta kepada bawahannya untuk segera membangun susunan formasi menyerang. Dan benar saja kini para sampah-sampah dari sekte Yunchang ini mereka pun langsung membangun suatu formasi unik untuk dapat menghajar Xiaohi. Tapi bagi Xiaohi yang begini easy. Karena memang dengan sekali mereka semua pada modar. Bahkan dengan api sihirnya aja di sini Xiaohi dapat membakar mereka semua dengan sangat mudah. Ya, melihat Xiaohi yang hanya ada seekor tapi dapat membuat mereka semua porak-poranda. Bukannya sadar diri akan kekuatannya, si kampret ini ia malah mengancam akan menyerang sekte kami, sekte Yunchang kami akan membalas ini semua. Jangan kau pikir ini akan berakhir dengan baik, ujar si kampret itu. Sedangkan untuk Zhu, setelah Xiaohi mematahkan kaki milik salah satu tetua, di sini Zhu juga berujar, Panggil semua anggota sekte Yunchang kalian untuk datang ke tempat ini. Aku Zuminga akan menunggu kalian di tempat ini. Sedangkan untuk tuan muda mereka, yang berhadapan dengan Xiaohi ternyata ia harus berakhir dengan biji kehidupannya dipecahkan. Kikimbe. Biji kehidupannya diledakkan oleh Xiaohi. Dan untuk Zhang, ia juga meminta penjelasan kepada sekte Yunchang yang telah mencoba untuk menyerang mereka. Bahkan jika ia tidak mendapatkan jawaban yang tepat, ia berjanji akan mengirim pasukan lincuan untuk berperang langsung dengan sekte Yunchang itu. Walaupun di sini ia juga tahu lincuan memang tidak terlalu kuat, tapi ia tidak boleh membiarkan lincuan diinjak-injak oleh orang yang berasal dari dataran utama. Sedangkan untuk Zhu, biarkan saja mereka. Kita tunggu saja, mereka pasti akan datang kembali dengan pasukannya. Nanti setelah mereka datang ke tempat ini, kita tinggal membantai para tetua dari sekte mereka dan membubarkan sekte itu. Jadi yaudah, santai aja, kita minum-minum, sambut dari Zhu. Dan benar saja, kini Zhu dan juga bocah Zhang sembari menunggu para sekte Yunchang itu datang. Mereka berdua pun santai minum-minum sembari membahas tentang nasib lincuan yang memang dipandang rendah oleh orang-orang yang berasal dari dataran utama. Maka dari itu, di sini Zhu ia pun bertekad akan membantu lincuan untuk mendapatkan suatu harkat dan juga martabat. Ya, aku juga akan melakukannya, ujar bocah Zhang ini. Namun tak lama setelahnya, Zhu ia pun sadar kalau ternyata ada yang datang. Dan kini mereka datang menggunakan naga. Dan ternyata yang kali ini datang adalah orang tua dari si kampret tuan muda yang bijinya udah dipecahkan oleh Zhu, yang merupakan tetua kedua dari sekte Yunchang itu. Dan tentu saja mendapatkan putranya yang telah menjadi putri alias nggak punya biji lagi. Waduh, membuat emaknya si kampret ini pun murka kepada Zhu. Kau sungguh beraninya melakukan hal ini terhadap putraku. Aku ingin kau dan juga semua orang yang ada di lincuan ini akan membayar mahal 100 kali lipat lebih kuat daripada penderitaan yang dialami oleh anakku, ujar si tante ini. Sedangkan untuk Zhu, benarkah? Aku sama sekali tidak berniat untuk melakukan atau meminta maaf atas apa yang telah aku lakukan. Coba aja kau lakukan jika kau bisa, sambut dari Zhu. Mendengar itu tentu saja membuat emak si kampret ini pun cukup murka. Lancang sekali kau, sembari melompat dari atas naga, emaknya pun juga berujar. Telah kau memecahkan biji punya anakku, kau masih tidak mau meminta maaf kah? Dasar lancang bocah. Mak si kampret ini yang ingin menghajar Zhu, ia pun langsung ia memanggil Phantom untuk dapat menghajar Zhu. Dan untuk Zhu, ia langsung mengeluarkan Evil Star. Nikmatilah perburuanmu itu. Aku akan membantumu, Zhu Minggang. Aku akan melakukan ini semua demi Crystal Void yang memang kita cari itu. Sambut Evil Star ini. Dan benar saja, dengan aura dari Evil Star yang sungguh sangat mengerikan, setelah ia mendapatkan satu buah Crystal Void dapat membuatnya naga milik kampret-kampret yang berasal dari sekte Yunchang ini pun langsung oleng dan Pak Tua itu pun jatuh. Sial, ini hanyalah trik kecil. Bahkan di sini Pak Tua kampret ini ia kembali meminta kepada naganya untuk melepaskan sihirnya. Dan begitu sihirnya dilepaskan, ia begitu yakin kalau ia dapat menghilangkan aura sihir yang dilepaskan oleh Evil Star. Bahkan di sini Patu ini ia juga sempat memuji Zhu yang masih muda ternyata telah memiliki naga tingkat raja. Tapi untuk Zhu yang saat ini ia berada di dalam suatu lindungan barrier milik Evil Star. Ia meminta kepada Evil Star untuk bersenang-senanglah dengan para sampah-sampah ini.
Baiklah, ujar dari Evil Star itu. Sedangkan untuk Pak Tua ini, ia pun juga cukup bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Karena kini tiba-tiba saja, Evil Star ia melepaskan teknik lainnya lagi yang terlihat seperti Shadow Snake. Dan itu juga tentu saja mengejutkan mereka semua dengan teknik Evil Star yang cukup aneh itu. Bahkan di sini, Mak si kampret ini yang melihat suaminya pelangap pelongo membuatnya pun cukup kesal. Dan ia juga berujar, "Chang Huan, apa yang kau lakukan? Dan nagamu itu, hah?" Bahkan ia juga kesal dengan orang-orang yang ada di sekitaran area tambang. Maka dari itu tanpa ampun, meledakannya menyerang warga yang memang sedang menonton. Dan itu juga membuat bocah Zeng yang melihatnya, ia pun tidak dapat tinggal diam. Dan ia harus menggunakan teknik yang ia miliki, yaitu teknik papan catur. Ya, Zeng ia harus melakukan hal ini untuk dapat menyelamatkan para warga-warga dari lemparan bebatuan dari efek ledakan yang dilepaskan oleh emaknya si kampret itu. "Wow, saudara Zeng, kau sungguh sangat luar biasa," sambut dari Zhu yang memang melihat teknik yang dilepaskan oleh rekannya itu. "Ya, ini adalah teknik formasi catur yang aku dapatkan dari sekte catur," ujar bocah Zeng itu. Kau mempelajari teknik baru kah? Ya, di sini bocah Zeng ia pun juga meminta kepada Zhu untuk fokus dulu. Zhu Mingang, kau fokus aja dulu untuk dapat membunuh musuhmu. Biarkan aku yang melindungi para penambang itu, dan nanti aku akan menjelaskannya tentang teknik ini kepada dirimu, ujar bocah Zeng itu. Dan benar saja, ketika si tante ini ia mencoba kembali untuk melepaskan sihirnya untuk dapat membangkitkan para phantom lainnya lagi, tiba-tiba saja ia pun terdiam. Karena di sini tiba-tiba saja terdapat benang di area lehernya dan leher dan kepalanya copot alias putus. Ia melihat kepala istrinya putus tepat di depan matanya. Membuat Pak Tua ini pun benar-benar murka. Kau telah membunuh istriku. Jangan kau pikir aku akan membiarkan kalian tetap hidup. Aku akan membunuh kalian semua yang ada di lincuan ini, ujar Pak Tua itu. Maka dari itu, naga suang, bunuh mereka semua. Dan naga milik si kampret tua itu mulai melepaskan serangannya secara brutal, mengempaskan bebatuan yang ada di tempatnya ke segala penjuru. Dan itu juga membuat Zhu yang melihatnya, dasar naga sampah. Evil Star, lakukanlah tugasmu. Di sini Evil Star ia pun melepaskan auranya yang begitu mengerikan terhadap lawannya. Dan untuk Evil Star yang menghadapi naga tingkat rendah, ini adalah hal yang mudah bagi dirinya. Karena dengan sekali serang, naga milik kampret tua itu lalu tertangkap di rahang milik Evil Star. Tapi di sini untuk kampret tua ini yang seakan-akan ia menolak fakta bahwa ketika naga miliknya telah berada di dalam rahang milik Evil Star, ia tetap meminta kepada naganya untuk tidak menyerah dan terus menyerang. "Naga sang, serang, jangan takut." Tapi ya ada di hadapan Evil Star, itu tidaklah berarti. Karena di sini setelah ditangkap oleh Evil Star, naga milik si kampret tua itu pun diangkat ke udara dengan sangat tinggi dan dihempaskan. Lalu jatuh dengan kondisi yang memang benar-benar tidak menguntungkan. Ya, melihat naganya jelas tidak dapat mengimbangi dari Evil Star, membuat Pato ini pun cukup shock. Ditambah ketika Zhu ia datang dan berujar, "Kampret tua, aku telah memecahkan biji anakmu. Apakah kau keberatan dengan hal itu?" Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu hanya dapat membuat Pato ini pun keringat dingin. Sedangkan untuk Zhu, ia pun kembali berujar, "Oi, kampret tua, aku bertanya lagi. Aku juga telah membunuh istrimu. Apakah kau keberatan?" Tidak. Mereka pantas mendapatkannya. Maka dari itu aku mohon ampuni nyawaku dan juga anakku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, tapi tolong ampuni nyawaku, ujar kampret tua itu setelah ia tahu kekuatan Zhu yang tidak dapat ia sentuh. Sedangkan untuk kampret ini melihat ayahnya yang berlutut, ia malah berujar, "Ayah, kenapa kau berlutut? Kenapa kau tidak membalaskan dendamku?" Hei. Melihat anaknya yang memang gak punya otak, membuat Pato ini pun cukup kesal dan ia juga berujar, "Diam, dasar kampret," ujar Pak Tua ini. Sedangkan untuk Zhu, ia juga meminta kepada rekannya, yaitu bocah Zeng. Saudara Zeng, pergi dan carilah seorang dokter untuk dapat merawat mereka semua yang sedang terluka. Dan untuk para kampret-kampret yang berasal dari sekte Yunchang ini, buat mereka melakukan kerja paksa sebagai biaya kompensasinya. Lakukan yang aku katakan, jika tidak kalian semua akan mati, ujar Zhu kepada orang-orang dari sekte Yunchang ini.
Dan setelahnya, kini Zhu ia pun kembali pulang dan ia ingin kembali menemui Yunzi. Tapi di sini Zhu yang memasuki kamar Yunzi, ia ternyata hanya melihat Yunzi yang sedang duduk di atas meja rias. Dan itu juga membuat Zhu yang melihatnya, ia menduga, sepertinya ini adalah gadis Sheila. Maka dari itu, Nona Shi, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa wajahmu terlihat cemberut? Tidak ada Tuan Muda Zhu. Tuan Muda Zhu, kau juga pasti tahu kan kalau Yunzi akan pergi berperang. Kau juga tahu kan, aku juga bisa melihat masa depan. Tapi setiap kali aku melihat masa depan, itu selalu saja berakhir dengan hal yang buruk. Hei, mendengar itu membuat Zhu pun bertanya, ada apa? Dan apa yang kau lihat? Ya, aku melihat musuh kita, yaitu orang-orang dari sekte iblis itu. Mereka memiliki peta kekuatan yang cukup kuat. Dan mungkin saja mereka memiliki kekuatan yang sungguh sangat mengerikan. Atau mungkin karena aku memang tidak cukup kuat untuk dapat melihat masa depan. Maka dari itu aku tidak bisa menyimpulkan hasil yang baik. Mendengar itu membuat Zhu pun berujar, tenang aja Beb. Kau tidak perlu risau. Di dalam penyerangan itu nantinya terdapat banyak sekali faktor-faktor yang dapat menentukan tentang apa yang akan terjadi nantinya. Dan aku juga yakin semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Tenang aja. Tapi aku juga yakin pasti ada beberapa kekuatan yang memang dapat mengejutkan kita nantinya. Karena memang kita kekurangan informasi untuk dapat menyerang tempat itu. Maka dari itu, aku sendiri nanti akan ikut berperang bersama Yunzi. Jadi ya, kau tenang saja, ujar dari Zhu. Ya tuan, aku juga akan membantu, sambut gadis ini. Dan selesai alur cerita dari Dragon Master kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zhu dan juga Yunzi serta pasukan yang berasal dari kekaisaran mereka akan pergi menjelajahi tempat baru dan sampai jumpa di video selanjutnya.